Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Santri-santri Muhammadiyah Boarding School Zam-Zam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengeluarkan kamu dari negeri-negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah hanya melarang kalian kepada orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengeluarkan kamu dari negerimu. Ila akhiril ayat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dengan ayat yang kita baca tadi, Allah dengan tegas menyatakan bahwa kita justru disuruh untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita meskipun itu bukan seiman, untuk berlaku adil dengan syarat ketika mereka tidak memerangi kita, mereka berbuat sebagaimana layaknya masyarakat sosial yang hidup berdampingan, saling menghormati dan saling bekerja sama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita berada di bulan Desember, di mana kebanyakan saudara-saudara kita yang Nasrani sebentar lagi akan merayakan perayaan Natal yang setiap tahun pasti akan terjadi polemik di masyarakat kita. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap perayaan Natal itu? Apa yang seharusnya agar kita selamat agama kita dan juga kita bisa bergaul, bisa bermasyarakat dengan saudara-saudara kita yang ahli kitab atau belum seiman dengan kita. Di dalam hal ini, kita sebagai warga Muhammadiyah mempunyai lembaga tarjih yang memberikan panduan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap perayaan Natal ini. Di antara salah satu daripada isi fatwa atau tarjih Muhammadiyah, yang pertama bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan agama dengan akidah dan peribadatan dengan agama lain. Ini jelas kita baca di dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sementara bahwa barang siapa yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al-Masih itu adalah anaknya, maka orang itu dikatakan dalam Al-Quran sebagai orang yang kafir dan musyrik. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 dan ayat 73. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu berdasarkan surat
al-ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dan Islam mengajarkan kepada umatnya agar kita juga menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat. Karena al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka dia akan terjaga agamanya dan kehormatannya. Meskipun di dalam perdebatan para ulama terjadi perselisihan bagaimana hukumnya mengucapkan Selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Nasrani, namun kita bisa melihat bagaimana pendapat ulama-ulama salaf, ulama-ulama 3 generasi terbaik, termasuk adalah al-a'immah al-arba'ah, 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, semuanya bersepakat bahwa hukumnya haram tahniat an-nasara bi a'yadihim, mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani atau saudara-saudara kita yang Nasrani dengan hari raya mereka. Karena kita berarti mengakui, karena mereka mengakui bahwa Allah SWT itu mempunyai anak, yaitu Isa Al-Masih. Bahkan Isa Al-Masih itu adalah thalithu thalathah, 3 dari 3 oknum itu. Kalau kita mengucapkan selamat, artinya kita mengakui, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan kekufuran mereka. Maka yang terbaik untuk kita adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat itu, meskipun terjadi perselisihan, polemik di antara para ulama. Itu yang termaksud di dalam fatwa Muhammadiyah, di mana yang terbaik adalah tidak ikut mengucapkan. Kita bisa bergaul dengan mereka dengan cara yang lain, yaitu dalam muamalah, dengan berbuat baik kepada mereka. Albir dikatakan di situ antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Ketika kita sudah berbuat baik kepada mereka, maka tentu seharusnya pun mereka menghargai apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan urusan akidah, di mana itu adalah urusan kita dengan Allah SWT, dengan Khalik kita. Maka sangat tegas Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kita umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman, di mana Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalian pasti akan mengikuti sunnah totorikoh, jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, pasti kamu pun ikut masuk ke dalamnya. Artinya bahwa sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa kita akan mengikuti jalan yang atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, di mana kita mengikuti mereka dengan sangat detail, sehingga pun kalau mereka masuk ke dalam lubang yang di mana di situ kita tersesat, kita pun ikut masuk. Maka baiklah, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama untuk berhati-hati di dalam bersikap di dalam agama kita, di mana ketika kita sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.